Assalamualaikum sahabat-sahabat takdir hikmah yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan kisah yang membuat hati bergetar dan dada terasa sesak. Tentang seorang anak bergelar haji, yang seharusnya menjadi teladan, namun justru menorehkan luka terdalam pada darah dagingnya sendiri. Di sebuah sore yang dingin, di bawah langit kelabu, langkah kaki seorang ibu renta bergetar mengikuti ajakan anaknya, tanpa tahu bahwa setiap langkah membawanya mendekati tepi kematian. Dan ketika angin gunung berhembus tajam, tragedi yang tak terbayangkan pun terjadi. Apa yang membuat seorang anak tega melakukan itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi di Sukamurni dimulai dengan embun yang menempel di pucuk ilalang dan asap tipis dari tungku kayu. Jalan tanah merah memantulkan kilau sisa hujan malam, sementara suara adzan dari surau beratap hijau mengalun lembut menembus celah-celah rumah papan. Di balik ketenangan itu, kampung sebenarnya menyimpan sesuatu yang bergerak pelan seperti bara di bawah abu. Orang menyebutnya urusan keluarga. Orang lain menyebutnya hak yang belum dibicarakan. Tidak ada yang berani menyebut satu nama dengan lantang. Namun semua tahu ke arah mana bisik-bisik itu mengalir. Di ujung jalan yang dinaungi pohon kelapa, seorang lelaki paruh baya melangkah mantap. Sorban putihnya terikat rapi. Jubahnya bersih tanpa noda. Di tangannya ada tongkat kayu hitam yang berkilat. Warga memanggilnya Pak Haji. Sejak pulang dari Tanah Suci, langkahnya selalu disambut hormat. Anak-anak mengernyit menahan ingin bertanya. Para ibu menunduk sambil menahan kagum. Para bapak merapikan duduk seolah hendak menyimak nasihat. Nama Allah sering hadir di bibirnya. Suaranya tenang, tetapi sorot matanya seperti berlapis kaca yang memantulkan dunia tanpa benar-benar menyentuhnya. Hari itu, Pak Haji memilih rute panjang menuju pasar. Ia melewati pos ronda yang berisi 3 lelaki setengah baya dengan gelas kopi bening di tangan. Sapaan lirih terlempar, lalu tenggelam oleh hentakan ujung tongkat pada tanah yang lembab. Ia tidak cepat, namun juga tidak memberi ruang untuk percakapan. Seakan ada sesuatu yang hendak dicapainya sebelum matahari memanjat terlalu tinggi. Seakan waktu yang biasanya mengalir santai di Sukamurni kini sedang ia tarik dengan paksa. Pasar kampung sudah bernafas. Lapak sayur disusun di atas anyaman bambu. Ikan segar memantul perak di dalam talang. Bau serai, daun jeruk, dan minyak goreng menyatu menjadi jejak yang menempel di udara. Pak Haji meniti lorong sempit di antara tumpukan pisang, cabai, dan singkong. Beberapa pedagang merapikan kain, menyingkirkan debu yang tidak terlihat, sekadar untuk menunjukkan bahwa dagangan mereka layak dipandang. Dari kejauhan, seorang lelaki tua di bangku kayu hanya menggeleng pelan, memerhatikan langkah yang terukur dan tatapan yang jarang berhenti pada wajah siapapun. Di sudut pasar, lapak buah mengilap oleh mangga matang dan pepaya yang dibelah. Seorang ibu paruh baya membetulkan kebaya lusuhnya, lalu tersenyum saat Pak Haji berhenti di depannya. Suara pasar seperti menurun satu nada. Senyum itu bukan sekadar sambutan, tetapi permintaan halus agar harinya tidak diawali dengan penolakan. Mangga yang diangkatnya beraroma manis, kulitnya kuning bergradasi hijau. Pak Haji menatap sejenak, bibirnya mengucap puji pada Allah, lalu mengalihkan pandang ke lorong sebelah. Ibu itu menurunkan tangannya perlahan, menyimpan senyum agar tidak patah di depan orang ramai. Pak Haji bergerak lagi. Di kanan, asap dari wajan hitam membentuk tirai tipis di udara. Seorang nenek kurus menata gorengan di baki seng. Tangannya cekatan meski jari-jarinya gemetar kecil karena usia. Di antara suara minyak yang mendesis, terdengar tawa anak kecil yang meminta tambahan sambil menyodorkan koin yang warnanya sudah pudar. Nenek itu mengangguk, memasukkan sepotong tipis lebih banyak, lalu menutupnya dengan kertas coklat. Berkat kecil semacam itu membuat orang bertahan di pasar, meski jalan pulang mereka panjang dan matahari nanti akan memanggang bahu. Langkah Pak Haji sempat melambat ketika melewati lapak gorengan itu. Bukan karena lapar. Bukan karena tertarik. Lebih karena sesuatu di balik asap yang menempel seperti bau lama yang ia kenal betul. Ia menoleh sepersekian detik.
lalu kembali lurus. Hentak tongkatnya berubah sedikit lebih berat. Orang yang jeli akan menyimak pergeseran kecil semacam itu, seperti perubahan arah angin sebelum hujan turun. Namun kebanyakan orang sibuk dengan timbangan, uang pas, dan daftar belanja yang digumamkan dalam hati. Di luar pasar, Sukamurni tetap berjalan seperti biasa. Di sebuah rumah tua yang halamannya dipagari belukar, seorang perempuan renta menatap jalan. Wajahnya dihiasi garis-garis yang dibentuk tahun-tahun panjang dan keheningan yang lebih panjang lagi. Di pangkuannya tergeletak map coklat berisi surat-surat yang baunya seperti lemari tua. Ia membelai sampulnya. Di dalam, ada nama suaminya, ada nama anaknya, ada luas tanah yang tercetak angka demi angka. Angin membawa sisa wangi kayu bakar dari dapur tetangga. Juga kabar samar yang ia rasakan masuk melalui celah jendela. Hari itu, ia tahu, seseorang akan datang. Hari itu, mungkin suara ketukan di pintu tidak akan terdengar seperti biasa. Kembali ke pasar, Pak Haji berhenti di warung kecil tempat teh melati disajikan dalam gelas kaca yang memutih oleh uap. Ia duduk, memesan tanpa banyak kata. Ujung sorban menyentuh bahu, jubahnya terlipat tanpa kerut. Di meja seberang, dua lelaki berbicara soal sawah yang retak dan saluran irigasi yang mampet. Sebuah nama muncul pelan di antara mereka, bukan untuk diperdebatkan, hanya untuk dipastikan. Nama itu melayang, lalu jatuh entah di mana ketika Pak Haji mengangkat gelasnya. Gula larut, menyisakan manis yang tidak ia rasakan di lidah. Di titik ini, waktu seakan menahan napas. Ada garis tipis yang membentang, menghubungkan pasar yang ramai dan rumah tua yang sepi. Di satu ujung, seorang lelaki yang terbiasa dihormati. Di ujung lain, seorang ibu yang terbiasa menunggu. Di tengah-tengah, lorong-lorong kampung yang menyimpan jejak langkah, rahasia kecil, dan bisik-bisik tentang warisan yang konon belum diputuskan. Tidak ada yang melihat garis itu, tetapi semua orang akan merasakan ketika garisnya akhirnya ditarik. Pak Haji menghabiskan tehnya, meletakkan uang pas, lalu berdiri. Matahari merangkak naik, memercikan kilau pada batu-batu kecil di tanah. Ia menggenggam tongkat lebih erat. Sorban dibetulkan sekali lagi. Dari kejauhan, suara anak-anak menyanyi lagu hafalan yang mereka pelajari di surau. Beberapa kata tentang bakti pada ibu melintas seperti burung kecil yang singgah sebentar di dahan, lalu terbang lagi sebelum sempat dikenali. Pak Haji melangkah menuju jalan keluar pasar, melewati bayangan tenda, menyeberangi cahaya yang jatuh dari sela atap seng yang terbuka. Di belakangnya, pasar kembali bersuara seperti biasa. Timbangan bergerak, uang berpindah, tawa pendek bertukar. Di depannya, kampung terbentang tenang, menampakkan semua yang ingin disembunyikannya. Angin membawa bau padi muda dari sawah, juga satu pertanyaan yang tidak diucapkan siapapun. Hanya garis itu yang semakin tegas, mengantar langkah ke arah yang sudah dipilih sejak lama. Hari ini baru mulai. Namun untuk beberapa orang, hari ini akan dikenang seperti tepi yang rapuh di antara tanah yang aman dan jurang yang tidak diketahui kedalamannya. Siang menjelang, langit Sukamurni mulai memutih oleh panas. Udara yang tadi sejuk berubah menjadi berat, menekan kepala orang yang berjalan di bawahnya. Jalan utama kampung berdebu tipis, ditiup angin yang membawa aroma padi dan sedikit bau solar dari truk pengangkut pasir yang melintas. Di ujung jalan, rumah Pak Haji berdiri tegak. Dindingnya bercat putih bersih, halaman luasnya berlapis kerikil halus yang memantulkan cahaya. Pagar besi hitam menjulang, selalu terkunci rapat, kecuali ketika pemiliknya beranjak keluar. Bagi warga, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah simbol keberhasilan. Bukti bahwa seseorang bisa kembali dari tanah suci dengan wibawa yang lebih besar, dengan harta yang tampaknya tak bersisa dari keringat yang dicurahkan di negeri orang. Sejak kepulangannya, nama Pak Haji disebut dengan nada hormat di warung kopi, di teras rumah, bahkan di surau. Banyak yang berharap bisa meminta nasihat darinya, atau sekadar mendapat salam hangat di jalan. Namun, orang-orang yang lebih mengenalnya sebelum keberangkatannya tahu bahwa ada sesuatu yang berubah. Dulu, Mahfud, begitu ia dipanggil sebelum bergelar haji, akan duduk bersama di warung, menertawakan cerita konyol masa kecil,
ikut membantu jika ada warga kesusahan. Kini, wajahnya jarang menyunggingkan senyum. Matanya memandang lurus, seakan melihat lebih jauh dari lawan bicaranya, tetapi tak pernah benar-benar hadir. Sore itu, seorang pemuda desa memberanikan diri menghampiri pagar rumahnya. Tangan pemuda itu memegang surat permohonan bantuan untuk kegiatan anak-anak di surau. Setelah mengetuk pintu pagar dan memberi salam, ia menunggu. Tak lama, suara langkah berat terdengar dari arah dalam. Pak Haji muncul dengan jubah yang terlipat rapi dan sorban putih yang baru disetrika. Tongkat kayu hitamnya mengetuk ringan lantai teras. "Ada apa?" tanyanya datar, tanpa membuka pagar. Pemuda itu menunduk sopan. "Maaf, Pak Haji. Ini ada surat dari Ustaz di surau. Kami mau mengadakan lomba hafalan untuk anak-anak." Pak Haji menerima surat itu dengan ujung jarinya, membacanya sekilas. Tatapannya dingin. "Kalian masih bisa mengumpulkan iuran dari warga. Tidak semua urusan harus datang ke saya." Lalu surat itu dilipat dan dikembalikan tanpa senyum. Pagar tetap terkunci. Pemuda itu mengangguk pelan, menahan rasa malu yang menyesak, lalu berpamitan. Dari balik pagar, Pak Haji memperhatikan punggung pemuda itu hingga menghilang di tikungan. Ia berbalik masuk rumah, menutup pintu besi dengan suara berderit. Di dalam ruang tamu yang luas dan dingin, ia duduk di kursi ukiran jati, memandangi rak buku berisi kitab dan bingkai foto-foto dirinya di tanah suci. Ada rasa puas yang mengendap di matanya, meski dari luar hanya terlihat sebagai tatapan kosong. Beberapa hari kemudian, cerita kecil itu sudah menyebar di warung kopi dan pos ronda. Orang-orang tak berani menghakimi terang-terangan, tapi nada suara mereka berubah setiap kali nama Pak Haji disebut. "Dulu lain, sekarang seperti orang yang tak mau disentuh dunia," kata seorang bapak tua, sambil menyeruput kopi yang mulai dingin. Yang lain hanya mengangguk. Mata mereka terpaku pada jalan seolah takut kata-kata itu terdengar oleh telinga yang salah. Sementara itu, di rumah tua di ujung kampung, ibu renta itu masih duduk di kursi rotan di terasnya. Angin sore membawa suara ayam berkokok dan derit pintu rumah tetangga. Pandangannya menerobos jauh, melewati pagar halaman, seakan mencari sosok anaknya di antara bayangan pohon kelapa. Di meja kecil di sampingnya, map coklat itu masih ada, tertutup rapi, seolah menunggu tangan yang berani membukanya. Ia tahu, setiap hari yang berlalu tanpa bicara dengan anaknya, jarak itu semakin lebar. Dan ia bisa merasakan, meski tanpa bukti, bahwa pembicaraan soal harta warisan yang dulu pernah mereka singgung akan kembali muncul. Bukan dengan nada lembut, bukan dalam suasana penuh syukur, tapi dengan tekanan yang akan sulit ia hindari. Hari semakin gelap. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Dari kejauhan, suara adzan maghrib mengalun. Ibu itu menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa esok hari akan berbeda. Ia tidak tahu, rencana yang akan mengubah segalanya sudah mulai disusun oleh anaknya sendiri. Rencana yang akan membuat kampung ini mengingat nama mereka bukan karena kemuliaan, tapi karena tragedi yang sulit dilupakan. Malam di Sukamurni turun perlahan, seperti tirai gelap yang menutup panggung pertunjukan. Lampu minyak di beberapa rumah menyala redup, sementara di warung kopi dekat pasar, percakapan warga semakin pelan, seakan udara malam ikut menyimpan rahasia. Dari kejauhan, suara jangkrik dan gesekan dedaunan kelapa menyatu dengan gemericik air dari parit yang mengalir di samping jalan. Di rumah tua yang menjadi saksi puluhan tahun kehidupan keluarga Mahfud, ibu renta itu duduk di kursi rotan sambil memegang map coklat. Di dalamnya, tersimpan sertifikat tanah dan rumah yang diwariskan almarhum suaminya. Rumah ini berdiri di atas lahan yang luas, menghadap langsung ke sawah hijau yang membentang sampai ke kaki bukit. Setiap sudut rumah memiliki kenangan, dari ruang tamu tempat Mahfud kecil belajar mengaji, sampai dapur kayu tempat ibunya memasak nasi liwet yang harum. Suara ketukan pelan di pintu mengganggu lamunannya. Saat pintu dibuka, Mahfud berdiri di ambang, sorban putihnya sedikit miring, matanya memandang tajam. "Assalamualaikum, Bu," ucapnya singkat. "Waalaikumsalam, Nak, masuklah," jawab ibunya, berusaha tersenyum.
Mahfud duduk di kursi berhadapan dengan ibunya. Tatapan matanya tak lepas dari map coklat di meja. Bu, suaranya tenang tapi tegas. Aku ingin kita membicarakan soal tanah ini. Akan lebih baik kalau ibu menyerahkan semuanya padaku. Aku yang akan mengelola dan menjaga. Ibu itu terdiam. Jemarinya mengusap tepi map. Nak, tanah ini peninggalan ayahmu. Ibu ingin sebagian tetap untuk adik-adikmu, agar mereka punya pegangan. Mata Mahfud menyipit. Aku yang paling pantas menjaga warisan ini. Lagi pula, aku yang paling banyak berbuat untuk keluarga. Tapi, nak, bukan begitu cara kita membagi. Warisan itu hak semua anak. Ucap sang ibu, suaranya lirih namun mantap. Udara di ruangan menjadi berat. Jam dinding berdetak pelan, seakan menandai jeda di antara kata-kata yang menggantung. Mahfud memalingkan wajahnya, menahan sesuatu yang bergolak di dalam dada. Aku tidak mau harta ini jatuh ke tangan orang yang tak tahu cara menggunakannya, katanya dingin. Ibunya menarik napas panjang. Nak, jangan lupa, harta bukan segalanya. Yang membuatnya berharga adalah keberkahan. Dan keberkahan tidak datang dari keserakahan. Hening menyelimuti ruangan. Di luar, angin malam membawa bau tanah basah dan suara anjing menggonggong di kejauhan. Mahfud berdiri, tanpa menatap ibunya, lalu melangkah keluar meninggalkan rumah itu. Di teras, ia berhenti sebentar, memandang pekarangan luas yang terhampar di bawah sinar rembulan. Di kepalanya, kata-kata ibunya berputar, tapi tak mampu menembus tembok keinginannya. Dalam hatinya, ia sudah memutuskan, warisan itu harus menjadi miliknya sepenuhnya, dengan cara apapun. Di kejauhan, di antara suara malam yang lembut, terdengar burung hantu berkokok. Pertanda bagi sebagian orang bahwa sesuatu yang buruk akan datang. Bagi Mahfud, itu hanyalah suara biasa. Tapi bagi rumah tua itu, mungkin itu adalah awal dari kesunyian yang akan memanjang jauh melampaui malam ini. Pagi berikutnya, udara di Sukamurni terasa lebih berat. Langit berwarna kelabu, seolah matahari enggan menampakkan diri. Angin berhembus lembut namun membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di rumah tua itu, Ibu Renta sudah duduk di ruang tamu sejak subuh, menunggu sesuatu yang ia sendiri tak tahu pasti. Map coklat berisi dokumen warisan masih berada di meja, seperti benda yang menjadi pusat segala ketegangan di rumah itu. Suara ketukan pintu terdengar keras. Tanpa menunggu jawaban, Mahfud masuk, langkahnya berat, sorban putihnya sedikit berantakan, jubahnya terlipat di bagian lengan, dan tongkat hitamnya menghentak lantai kayu. Bu, kita harus bicara sekarang, katanya tanpa basa-basi. Ibunya mengangkat wajah, menatap anak yang dulu ia gendong dengan penuh kasih. Nak, ibu sudah pikirkan. Jawabannya tetap sama. Tanah ini bukan hanya untukmu. Mahfud menarik kursi dan duduk dengan hentakan, membuat kayu lantai berderit. Bu, aku lelah mendengar penolakanmu. Kau pikir adik-adikku peduli? Mereka hanya akan menjual tanah ini dan menghamburkannya. Aku yang menjaga nama keluarga. Aku yang paling pantas memilikinya. Nada suaranya meninggi, membuat suasana di ruang tamu semakin menegang. Di luar, ayam-ayam berkokok dan suara tukang sayur lewat terdengar sayup, seolah dunia luar berjalan normal sementara badai sedang berkecamuk di dalam rumah ini. Ibunya menunduk, namun suaranya tetap tenang. Nak, harta itu titipan Allah. Jika kau memaksanya untuk dirimu sendiri, itu bukan berkah, tapi ujian. Mahfud menggeleng cepat, wajahnya mengeras. Aku tidak minta nasihat, Bu. Aku minta keputusan. Keputusan ibu sudah jelas. Tidak akan berubah. Ketegangan memuncak. Mahfud berdiri mendekati meja. Tangannya meraih map coklat itu. Namun ibunya dengan sigap menariknya lebih dulu. Mata mereka bertemu. Tatapan yang dulunya penuh cinta kini berubah menjadi benturan kehendak. Kau akan menyesal, Bu. Ucap Mahfud lirih. Namun nada ancamannya jelas terasa. Ibu lebih memilih menyesal karena menjaga hak semua anak, daripada menyesal karena merestui keserakahan. Jawabnya mantap. Hening panjang mengisi ruangan. Mahfud memutar tubuh,
melangkah cepat keluar rumah tanpa menoleh. Di teras, ia berhenti sebentar, menatap pekarangan dan jalan tanah yang memanjang menuju pasar. Tangannya menggenggam tongkat erat-erat, sementara pikirannya mulai membentuk rencana yang lebih gelap. Di dalam rumah, ibunya memejamkan mata, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Ia tahu, anaknya tidak akan menyerah begitu saja. Dan ia juga tahu, percakapan tadi mungkin adalah peringatan terakhir sebelum sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Langit semakin kelabu, dan angin membawa aroma hujan. Seperti tanda bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Sore hari, kampung Sukamurni seakan tertelan oleh kabut tipis yang turun dari perbukitan. Jalan setapak menjadi licin, dan suara gemericik air dari parit terdengar lebih jelas. Di salah satu sudut pasar yang mulai sepi, Mahfud duduk di bangku kayu sebuah warung kopi. Wajahnya terbayang samar oleh asap rokok yang melingkar di udara. Di hadapannya, secangkir kopi hitam mengepulkan uap, namun tak sekalipun bibirnya menyentuhnya. Ia duduk membisu, matanya menatap jauh melewati kerumunan yang sedang membereskan dagangan. Setiap suara di pasar terdengar sayup di telinganya, seolah semua itu hanyalah latar dari pikiran yang terus berputar. Ingatan tentang map coklat di tangan ibunya terus menghantui. Kalimat-kalimat penolakan ibunya bergema berulang-ulang, membuat dadanya sesak, membuat genggaman tangannya semakin kuat di atas lutut. Warisan itu harus jadi milikku, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Di kursi sebelah, seorang lelaki paruh baya, teman lamanya semasa muda, duduk sambil mengaduk kopi. Lelaki itu dulu sering membantunya dalam urusan kebun dan ternak. Namun sejak Mahfud pulang dari Tanah Suci, hubungan mereka jarang terjalin lagi. Kau kelihatan banyak pikiran, Haji, ujar lelaki itu sambil melirik. Mahfud hanya mengangguk pelan. Ada urusan keluarga yang harus segera kuselesaikan. Lelaki itu tertawa hambar. Urusan keluarga, kadang lebih sulit daripada berdagang di pasar. Mahfud menatapnya sebentar, lalu berkata dengan nada dalam, kadang kita harus tegas, kalau tidak, orang akan menginjak kepala kita. Percakapan berhenti di sana. Namun di dalam hati Mahfud, benih rencana mulai tumbuh. Ia memikirkan berbagai cara untuk membuat ibunya menyerahkan warisan itu. Awalnya, ia mencoba membayangkan pembicaraan ulang, dengan nada lebih keras, lebih memaksa. Tapi bayangan itu selalu berakhir dengan penolakan yang sama. Semakin lama ia berpikir, semakin ia merasa bahwa cara biasa tidak akan berhasil. Malam itu, ia berjalan pulang dengan langkah berat. Rumahnya yang besar dan mewah menyambutnya dengan keheningan. Di ruang tamu, lampu gantung berkilau di atas kepala, namun cahaya itu terasa dingin. Ia duduk sendirian di kursi, menatap tongkat kayu hitamnya. Di luar, hujan mulai turun, mengetuk genting dengan ritme yang tak teratur. Mahfud menatap ke jendela, melihat bayangan samar dirinya di kaca. Wajahnya terlihat lebih keras, matanya dipenuhi sesuatu yang gelap. Di kepalanya, rencana itu mulai jelas. Bukan lagi soal meminta, bukan lagi soal membujuk. Ini soal mengambil, dengan cara apapun yang diperlukan. Langit Sukamurni malam itu tampak berat. Awan hitam menggantung rendah seperti menahan sesuatu yang siap jatuh. Udara dingin menyusup dari celah-celah jendela, membawa aroma tanah basah bercampur daun singkong yang baru dipetik. Hujan sudah reda, namun sisa tetesnya masih menitik dari ujung genting, memercik di halaman. Di rumah besar bercat putih milik Mahfud, lampu-lampu sudah dipadamkan kecuali satu cahaya redup di ruang tamu. Mahfud duduk sendirian di kursi ukiran jati. Tongkat hitamnya bersandar di sisi meja. Di depannya, secangkir kopi sudah dingin, uapnya menghilang sejak lama. Matanya tidak berkedip menatap lantai. Bibirnya terkatup rapat, napasnya berat. Ia sudah memikirkan semua langkah. Besok pagi, ia akan mengunjungi rumah tua ibunya. Tidak dengan ajakan bicara, tapi dengan niat untuk memastikan bahwa map coklat itu berada di tangannya. Apapun yang terjadi, ia tak akan kembali dengan tangan kosong. Di luar, angin berdesir kencang, membuat pohon kelapa di depan rumahnya bergoyang keras. Sesekali, suara papan pagar berderit,
seperti memperingatkan bahwa malam ini bukan malam biasa. Sementara itu, di rumah tua ujung kampung, ibunya duduk di kursi rotan di dekat tungku yang masih menyala kecil. Api tungku memantulkan cahaya hangat di wajahnya yang lelah. Map coklat itu tetap berada di pangkuannya, seolah ia tahu kapan saja bisa ada tangan yang mencoba merampasnya. Sesekali ia menatap pintu depan, lalu ke jendela yang separuh terbuka. Di telinganya, suara malam terdengar berbeda, lebih tegang, lebih sunyi. Seekor kucing hitam melintas di teras rumahnya. Ekornya tegak, matanya berkilat terkena pantulan cahaya tungku. Ibu itu menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa gelisah. Namun, firasatnya mengatakan bahwa besok tidak akan berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Di kampung, anjing-anjing mulai menggonggong bersahut-sahutan. Angin membawa bau lembab yang pekat, menandakan hujan mungkin turun lagi. Mahfud berdiri dari kursinya, berjalan ke jendela, menatap ke arah jalan setapak yang gelap. Matanya menyipit, bibirnya mengucap lirih. Besok, semuanya selesai. Malam itu, langit tetap muram. Suara jangkrik yang biasanya mengisi udara kini terasa tenggelam oleh sunyi yang mencekam. Seolah seluruh kampung menahan napas, menunggu sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan hanya Mahfud yang tahu, badai itu akan dimulai dari dirinya. Pagi di Sukamurni dibungkus kabut tebal yang menutupi puncak bukit. Embun menempel di ujung daun padi, memantulkan cahaya pucat matahari yang baru muncul di ufuk timur. Udara terasa dingin, menusuk kulit, dan bau tanah basah dari sisa hujan semalam memenuhi hidung. Jalan setapak menuju perbukitan licin, dipenuhi dedaunan gugur yang lembab. Di rumah tua ujung kampung, Mahfud berdiri di teras. Sorban putihnya melilit kepala dengan rapi, jubahnya jatuh sempurna tanpa lipatan kusut, dan tongkat hitamnya ia genggam erat. Di hadapannya, sang ibu berdiri dengan selendang lusuh di bahunya, wajahnya penuh tanda tanya. Ayo, Bu, kita pergi ke makam ayah di bukit. Sudah lama kita tidak berziarah, ucap Mahfud dengan senyum tipis yang tak sampai ke matanya. Ibunya mengangguk pelan. Ajakan itu terdengar wajar, tapi entah kenapa hatinya terasa berat. Meski begitu, ia tetap melangkah keluar rumah, mengikuti anaknya. Di sepanjang perjalanan, suara langkah mereka bercampur dengan derit ranting yang terinjak dan gemericik air kecil di tepi jalan. Kampung mulai ditinggalkan di belakang. Suara ayam berkokok dan anak-anak bermain semakin jauh, digantikan oleh desir angin dan suara dedaunan berbisik. Tebing yang mereka tuju mulai terlihat di kejauhan, menjulang tinggi dengan batu-batu berlumut di sisinya. Jalan semakin sempit, hanya cukup untuk satu orang berjalan, dan di sisi kanan terbentang jurang yang diselimuti kabut tebal. Ibunya melangkah perlahan, sesekali memegang lengan Mahfud agar tidak terpeleset. Hati-hati, Nak, jalan ini licin, ucapnya pelan. Mahfud hanya mengangguk tanpa menoleh. Matanya tertuju pada jalur sempit di depan. Langkahnya mantap, seolah ia sudah menghafal setiap tikungan jalan ini. Mereka berhenti sejenak di batu besar yang menjorok ke jurang. Dari tempat itu, pemandangan lembah terlihat indah, meski sebagian tertutup kabut. Namun, keindahan itu hanya sebentar. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan sunyi yang aneh menyelimuti mereka. Ibunya tersenyum tipis, mencoba memecah hening. Indah sekali, ya? Ayahmu dulu suka sekali datang ke sini. Mahfud memandang wajah ibunya beberapa detik. Senyum itu, suara itu, seharusnya membangkitkan kasih. Tapi di dalam dirinya, yang muncul justru dorongan untuk mengakhiri semua ini. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih. Bu, ada hal yang harus kita selesaikan di sini. Ibunya menatap heran. Maksudmu, Nak? Namun sebelum ada jawaban, Mahfud melangkah setengah langkah lebih dekat ke tepi jurang, dan tatapannya berubah dingin. Angin berhembus lebih kencang, membuat sorban dan selendang mereka berkibar, sementara kabut semakin menebal di bawah sana. Langkah-langkah berikutnya akan menentukan segalanya, dan jurang itu menunggu. Angin di tepi jurang siang itu berhembus kencang, membawa suara gemuruh dari lembah yang tertutup kabut pekat. Daun-daun kering beterbangan,
menari liar di udara sebelum jatuh ke dasar yang tak terlihat. Sorban putih Mahfud berkibar, jubahnya berdesir, dan genggaman tangannya di tongkat semakin kuat. Ibunya berdiri hanya beberapa langkah dari tepi. Selendang lusuh di bahunya terangkat oleh hembusan angin. Pandangannya menerawang ke bawah, lalu beralih pada wajah anaknya. Ada rasa was-was yang sulit disembunyikan. "Nak, kenapa kita berhenti di sini? Bukankah makam ayah ada di atas bukit itu?" Tanyanya sambil menunjuk ke jalur setapak di depan. Mahfud mendekat perlahan. "Bu, aku sudah bicara baik-baik. Aku sudah memberi waktu. Tapi kau tetap menolak." Ibunya mengernyit. "Kau bicara soal warisan lagi?" "Aku bicara soal masa depan," jawab Mahfud dingin. "Dan masa depan itu butuh pengorbanan." Tatapan mereka bertemu. Dalam mata Mahfud, tidak ada lagi keraguan. Udara di sekitar seolah membeku. Hanya suara desir angin yang terdengar. Ibunya mundur setapak. Punggungnya nyaris menyentuh udara kosong di belakang. Kaki tuanya goyah di atas batu licin. "Mahfud, kau anakku," ucapnya lirih. Suara bergetar. Mahfud menarik napas panjang, lalu berbisik. "Dan aku akan selalu jadi anakmu, meski kau tak lagi ada di dunia ini." Seketika, tangannya terulur, mendorong pelan namun pasti. Tubuh sang ibu terguncang ke belakang. Selendang lusuhnya melayang di udara. Tatapannya terkejut namun pasrah. Suara teriakan tertelan oleh kabut yang menutup lembah. Mahfud berdiri diam, menatap jurang yang kembali sunyi. Hanya angin yang menjawab, membawa aroma lembab dari dasar yang tak terlihat. Ia merapikan sorban, memutar badan, dan berjalan kembali menyusuri jalan setapak tanpa menoleh. Di balik kabut, burung gagak berputar di udara. Suaranya melengking panjang. Kampung Sukamurni belum tahu bahwa siang itu, seorang ibu telah hilang, dan rahasia gelap baru saja terkubur di kedalaman jurang. Sahabat-sahabat takdir hikmah yang dirahmati Allah, kisah ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. "Dan Allah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Tidak ada harta atau warisan yang sebanding dengan kasih sayang seorang ibu. Keserakahan dan hati yang dikuasai nafsu hanya akan menjerumuskan kita pada kehancuran. Semoga kita terjaga dari sifat-sifat yang menghapus keberkahan hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya bersama Takdir Hikmah. Jangan lupa tuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, like, share, dan subscribe agar kisah ini menjadi pengingat, sekaligus amal jariah untuk kita semua.